Sesungguhnya, hambaku akan bertindak bijaksana. Dia akan ditinggikan, dijunjung, dan sangat dimuliakan. Sebagaimana ramai orang tercengang melihat dia, begitu rosak rupanya, sehingga tidak seperti manusia lagi, dan susuknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah dia akan mengejutkan banyak bangsa. Raja-raja akan menutup mulut melihat dia, karena mereka akan melihat apa yang belum pernah diceritakan kepada mereka, dan memahami apa yang belum pernah didengar mereka. Siapakah yang mempercayai kabar kami? Dan kepada siapakah kuasa Tuhan dinyatakan? Seperti tunas muda, dia tumbuh di hadapannya, seperti akar dari gurun. Tidak ada keelokan dan tidak ada semarak padanya, sehingga kita memandang dia. Tidak ada tampang, sehingga kita menginginkan dia. Dia dihina dan ditolak manusia, seorang yang penuh derita dan terbiasa dengan kesakitan. Dia dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan kita pun menganggapnya tidak penting. Sesungguhnya, dialah yang menanggung penyakit kita dan memikul derita kita. Padahal kita menganggap dia kena tulah, dihukum Allah, dan ditindas. Tetapi dia terluka oleh sebab segala pelanggaran kita. Dia dihancurkan oleh sebab segala kesalahan kita. Pengajaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh.
Kita semua tersesat seperti domba. Setiap orang menyimpang menurut jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kesalahan kita semua. Dia dianiaya dan ditindas, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa untuk disembelih, seperti domba yang senyap di hadapan orang yang menggunting bulunya, maka dia tidak membuka mulutnya. Daripada tahanan dan daripada pengadilan dia diambil. Siapa akan mengisahkan keturunannya? Dia dilenyapkan daripada negeri orang hidup, dan kerana pelanggaran umatku, dia kena tulah. Kuburnya ditentukan antara orang fasik, dan dalam kematiannya dia bersama kalangan kaya. Sungguh pun, dia tidak pernah melakukan kekerasan, dan tidak ada tipu daya di dalam mulutnya. Namun demikian, Tuhan berkehendak menghancurkan dan menyakiti dia. Jika dia menjadikan jiwanya korban penebus kesalahan, maka dia akan melihat keturunannya dan umurnya lanjut. Kehendak Tuhan akan berhasil dalam tangannya. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat cahaya kehidupan dan berasa puas. Hamba-Ku yang benar itu akan membenarkan ramai orang dengan pengetahuannya. Dia akan memikul dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, Aku akan menentukan bahagiannya bersama-sama orang besar, dan dia akan berbahagi carahan bersama-sama orang kuat. Kerana dia telah mencurahkan nyawanya sampai mati dan diperhitungkan bersama-sama orang derhaka. Padahal dia menanggung dosa orang ramai dan berdoa bagi para penderhaka. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup Bapa. Karena salib-Mu Yesus kami menang Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Engkau di kayu salib Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat jemaat Tuhan, kita bersyukur karena pada malam hari ini kita dapat mengikuti acara ibadah Jumat Agung. Saudara kekasih, kita bersyukur karena ada kesempatan untuk kita sama-sama terlibat dalam acara ibadah ini, di mana saudara kekasih bahwa ibadah Jumat Agung ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita ikuti bagaimana pengorbanan Kristus yang telah Dia lakukan untuk saya, untuk kita semua. Di mana saudaraku di seluruh dunia pada saat ini sedang merayakan kemenangan yang mana Kristus telah lakukan melalui kematiannya, saudaraku. Oleh itu, mari kita sama-sama mempelajari satu bahagian firman yang terdapat dari Injil Matius pasal 27. Kita mulai baca ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-53. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Saya akan membacanya dan jemaat sekalian boleh mengiringi pembacaan yang tersedia di screen. Ayat 45 berkata, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 6 kira-kira jam 3 berseluruhlah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 47 mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ayat 48, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. 51, dan lihatlah, tabir Allah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52 yang terakhir, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jemaat kekasih, sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa sejenak dan pastor akan pimpin kita dalam doa ini. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa kami yang di sorga, Allah kali langit dan bumi, dan kami juga adalah manusia ciptaanmu Bapa. Kami bersyukur pada saat ini kami ada kesempatan untuk mendengar sabda firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin, perkataan Allah yang hidup yang berkuasa. Oleh itu Bapa di sorga, kami berterima kasih oleh karena kesempatan ini kami dapat merenung kembali akan kebaikan Kristus Yesus dalam hidup kami, pengorbanan yang telah diberikan, yang telah dilakukan demi menebus kami manusia yang berdosa. Hamba serahkan ya Tuhan pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus Engkau bekerja dalam setiap hati kami yang mendengar, dimanapun kami berada ketika ini, mengikuti pemberitaan ini. Roh Kudus bekerja dalam hati kami, agar kami ya Tuhan memiliki kesadaran betapa besarnya kasih-Mu terhadap kami ya Tuhan Yesus. Sehingga pada saat ini kami ada seperti mana kami ada, semuanya oleh karena kasih-Mu terhadap kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan pemberitaan firman ini dari awal sehinggalah selesai pemberitaan ini, agar kebenaran ini benar-benar menjadi bahagian dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Kami mohon doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Jemaat kekasih, seperti mana bahagian yang telah kita pelajari sebentar tadi, yang telah kita baca sebentar tadi, mengisahkan bagaimana perjalanan Yesus Kristus dan sebelum Dia disalibkan. Saudaraku, kita lihat kembali daripada pembacaan tadi, saudaraku, di mana Kristus telah mengalami yang namanya penderitaan. Dalam pengorbanan yang dilakukannya, saudaraku, adalah sesuatu yang benar-benar begitu berat sekali, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa seperti kita. Daripada pembacaan firman Tuhan ini, jemaat kekasih, kita akan belajar satu topik sempena Jumat Agung ini, yaitu kemenangan di sebalik kematian Kristus. Saudara kekasih, apabila kita mengingat kembali tentang kisah pengorbanan Kristus ini, di mana, saudaraku, pengorbanan yang Kristus lakukan ini adalah sesuatu yang sangat besar dan sangat tinggi nilainya, saudaraku. Dan semua yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini, saudaraku, oleh Allah Bapa ini, saudaraku, semata-mata karena kasih-Nya, karena cintanya kepada saya, kepada kita semua. Saudara kekasih, kita lihat pendahuluan khotbah ini dikatakan, sesungguhnya Yesus Kristus yang telah disengsarakan, bahkan mati di salib, Dia adalah pahlawan dan kemenangan kita yang tiada tandingannya. Dia adalah kemenangan kita. Melalui Kristus, saudaraku, banyak perkara-perkara yang mana kita dapat lalui semuanya oleh karena Kristus telah melakukannya terlebih dahulu untuk kita. Dia adalah juru selamat kita yang rela mati agar kuasa maut dipatahkan. Dia rela, saudaraku, bukan dengan cara paksa, tetapi Dia begitu rela membayar segala dosa kita, saudaraku, semua dosa dan pelanggaran kita. Itulah yang Kristus lakukan. Dia dengan rela, saudara. Kematian Kristus sebagai lambang kemenangan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan daripada lambang ini, saudaraku, tanda-tanda ini, bagaimana kematiannya itu, saudaraku, memberi satu kemenangan besar untuk umat manusia yang ada di permukaan bumi ini. Oleh itu, saudara kekasih, kita melihat satu persatu apa yang telah Kristus lakukan, apa kemenangan-kemenangan yang Kristus telah capai melalui kematiannya. Karena kita tahu, saudaraku, bahwa kematian Kristus itu bukanlah kematian yang biasa, saudaraku, seperti kematian-kematian yang kita lihat ketika ini. Tapi kematian Kristus itu benar-benar membawa suatu kemenangan yang luar biasa, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Hanya melalui Yesus Kristus, melalui kematiannya kita mendapat kemenangan itu. Kita lihat yang pertama, saudaraku, apa yang Kristus telah capai melalui kemenangan lewat kematiannya itu. Yang pertama adalah kemenangan Kristus telah mengalahkan keegoan manusia. Oh, haleluya. Keegoan manusia ini, saudaraku, telah dibayar oleh Yesus Kristus dengan bayaran yang sangat mahal. Itu sebabnya, saudaraku, pada waktu kita berhadapan dengan keadaan ataupun sikap ini, yang pertama-tama yang harus kita ingat bahwa Kristus telah membayar harga yang mahal untuk keegoan manusia. Kita lihat daripada pembacaan firman yang terdapat dari Matius 27 ayat 27.
Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ayat 28, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Dan 29, mereka mengenyam sebuah mahkota duri, menaruhnya atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Ayat yang ke-30, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Ayat yang ke-31, sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara kekasih, daripada ayat 27 hingga ayat 31 ini, itu adalah gambaran bagaimana keegoan manusia yang telah mereka tunjukkan, yang telah mereka lakukan terhadap Kristus. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kemenangan yang Kristus telah lakukan melalui kematiannya ini, dia telah mengalahkan ego manusia, saudaraku. Saudara kekasih, kita tahu apa itu ego. Ego itu selalu berkata tentang orang hanya fokus kepada dirinya sendiri dan hanya melihat kepentingan dirinya sendiri dan tidak mau mendengar apa teguran firman, apa nasihat firman terhadap hidupnya. Terutama saudaraku, orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan keegoan. Hal-hal yang berkaitan dengan keegoan ini, saudaraku, mengindahkan kebenaran. Walaupun mereka tahu bahwa itu adalah hal yang salah, tetapi juga mereka sengaja melakukannya. Dan walaupun mereka tahu bahwa Yesus Kristus itu hanya satunya Juru Selamat, mereka sengaja mengindahkan Yesus Kristus sebagai penyelamat. Saudara, inilah yang terjadi ketika Yesus Kristus pada waktu dia diperhadapkan di mahkamah, saudaraku, dan juga berhadapan dengan serdadu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Mereka melakukan hal-hal yang sepatutnya tidak wajar dilakukan. Tapi apa yang kita lihat di sana? Selain mereka mengolok-ngolok dia, mereka juga meludahinya. Mereka juga memukul Yesus Kristus. Saudara, itu berkata tentang keegoan manusia. Hal-hal yang begitu mengerikan, saudaraku, dilakukan terhadap Kristus. Saudara, kita lihat bagaimana kemenangan Kristus telah mengalahkan keegoan manusia. Kristus menunjukkan kekuatan kuasanya melalui salib. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, dikatakan di sana, saudaraku, bahwa salib itu merupakan kebodohan bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, salib itu adalah tanda kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara kekasih yang saya cinta, hal-hal yang perlu kita ingat, saudaraku, bahwa Kristus dia telah mematahkan keegoan manusia hanya melalui salibnya, saudaraku. Saudara kekasih, kita tidak dapat mengalahkan keegoan kita. Hanya melalui jalan salib, saudaraku, kita dapat mematahkan itu. Seperti mana yang telah Kristus lakukan. Segala kebencian, segala kekerasan, segala hal-hal yang berkaitan keangkuhan manusia, saudaraku, itu yang telah Kristus patahkan. Dia telah mengalahkan keegoan manusia. Kasih Allah, dia mengalahkan kekerasan hati manusia. Kalau kita lihat bahagian firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan ayat 14, saudaraku, saya akan baca bahagian ini, ya. Dikatakan di sana, saudaraku, Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14,
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya! Itulah kemenangan yang Kristus telah lakukan. Dia telah mengalahkan kekerasan hati manusia. Kekerasan hati manusia berbicara tentang, saudaraku, kedegilan, ketidakkesiapan hati untuk menerima kebenaran yang dia dengar. Saudara, hari-hari ini, saudaraku, banyak perkara-perkara yang kita hadapi, saudaraku. Namun, saudaraku, ketika kita berpegang kepada kebenaran, itulah yang dapat memberi kekuatan kepada kita. Pada waktu ini, saudaraku, banyak suara-suara yang datang. Kadangkala, saudaraku, suara itu dapat membuat kita menjadi orang yang tidak lagi sensitif dengan suara Tuhan. Namun, saudaraku, ingat bahwa Allah ataupun Kristus telah mengalahkan kekerasan hati itu. Kekerasan hati, saudaraku, sengaja meniadakan kebenaran yang Dia ketahui. Oleh itu, jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita renungkan kemenangan yang telah Kristus lakukan dalam hidup kita. Dia telah mengalahkan keegoan manusia. Saudara, hal yang seterusnya, poin seterusnya kita lihat yang kedua, saudaraku, kemenangan yang Kristus telah capai melalui kematiannya. Dikatakan poin yang kedua, Kristus telah memulihkan hubungan yang sudah rusak. Saudara, hubungan di antara manusia dan Allah yang sudah rusak itu, saudaraku, tidak dapat diperbaiki oleh manusia sendiri. Oleh karena manusia sangat terbatas. Manusia punya kelemahan. Tetapi, saudaraku, kita mendapat satu berita baik, di mana melalui keadaan itu, hubungan yang telah rusak itu, saudaraku, Kristus, Dia rela datang, saudaraku, memulihkan hubungan itu. Kalau kita rujuk kembali daripada Matius 27, Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-51, kita baca di sana, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, itu adalah gambaran bagaimana Kristus, Dia telah mematahkan keadaan yang selama ini menjadi halangan hubungan di antara manusia dan Allah. Itulah dosa, saudaraku. Itulah yang telah merusakkan hubungan antara Allah dan manusia. Kristus telah memulihkan hubungan yang sudah rusak. Kita tidak perlu lagi, saudaraku, takut untuk menghadap takhta kebesaran Allah di surga. Oleh karena Kristus telah mematahkan halangan-halangan itu, saudaraku. Dikatakan di sana tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai di bawah. Itu adalah tanda bahwa di antara Allah dan manusia tidak ada lagi yang menjadi penghalang untuk kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah berita baik, saudaraku, di Jumat Agung yang kita rayakan pada malam hari ini. Saudara, dikatakan Kristus telah memulihkan hubungan yang telah rusak, berkata tentang kita dilayakkan di hadapan Allah melalui salib. Seperti mana yang dikatakan 2 Korintus pasal 2 ayat 21 tadi, di mana melalui jalan saliblah, saudaraku, kita memiliki hubungan yang dapat terus datang kepada Allah. Tidak ada lagi halangan, saudaraku. Dan kita menerima pengampunan melalui salib. Saudara, kita rujuk firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Dikatakan di sana, saudaraku, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
ayat 14, di dalam Dia kita telah memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, saudaraku. Inilah yang Kristus telah lakukan. Dia memulihkan hubungan yang telah rusak, dan kita menerima pengampunan melalui salib Kristus, saudaraku. Dan seterusnya, kita menjadi anggota keluarga Allah melalui salib. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 11 hingga 12, yang awalnya, saudaraku, kita adalah orang yang sudah terpinggir oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa kita. Tapi oleh karena Kristus melalui kematiannya, saudaraku, pemisahan itu telah berubah, saudaraku. Dikatakan kita menjadi anggota keluarga Allah melalui salib. Hanya melalui salib, saudaraku, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, bukankah itu suatu penghargaan yang cukup besar untuk saya, untuk kita semua? Oleh itu, jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita bersyukur karena Kristus telah memulihkan hubungan yang sudah rusak, saudaraku. Mungkin, saudaraku, selama ini kita juga memiliki hubungan yang tidak benar terhadap Kristus. Tapi berita baik yang kita dengar pada malam hari ini, saudaraku, melalui Kristus, saudaraku, kita memiliki harapan. Hubungan yang rusak itu telah dipulihkan. Haleluya, haleluya. Itulah berita baik yang kita terima pada malam hari ini. Saudara, seterusnya kita lihat poin yang ketiga, kemenangan yang Kristus telah capai melalui kematiannya. Dikatakan yang ketiga, Kristus telah mematahkan kuasa maut. Dalam ayat yang ke-52 dikatakan di sana, Matius 27 ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Haleluya. Itu adalah kemenangan yang Kristus telah capai, saudaraku. Melalui kematiannya, saudaraku, Dia telah mematahkan kuasa maut. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Berkata tentang kekuasaan Kristus, saudaraku. Dia telah mematahkan kuasa maut itu. Haleluya. Itulah yang Kristus telah lakukan. Saudara, tidak ada lagi ketakutan bagi orang-orang yang mungkin dia kehilangan nyawanya ketika dia berada di dalam Yesus Kristus. Imannya ada di dalam Yesus Kristus. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi, saudaraku, karena dikatakan orang yang telah pergi, orang yang telah mati di dalam Yesus Kristus, dalam imannya terhadap Yesus Kristus, dia memiliki harapan kekal, saudaraku. Itu yang Kristus telah lakukan. Berarti Dia telah mematahkan kuasa maut, di mana, saudaraku, kita bebas dari cengkeraman setan. Cengkeraman setan ini berkata tentang usaha iblis yang dia lakukan. Kemana kita pergi, saudaraku, dia berusaha untuk mengikat kita. Dia berusaha untuk menarik kita supaya kita berada di dalam genggamannya. Dan apa yang Kristus telah lakukan di sini, saudaraku, Dia telah membebaskan kita dari cengkraman setan. Dari Kolose pasal 2 ayat 15, saudara boleh baca bahagian itu. Dan Kristus telah mematahkan kuasa maut, dalam arti kata Dia bebas. Dia membebaskan kita dari dosa-dosa masa silam. Dalam Yohanes 3 ayat 36, saya akan baca bahagian ini, saudaraku. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 36, firman Tuhan berkata demikian, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada di atasnya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, di mana, saudaraku, melalui kematian Kristus ini, saudaraku, Dia telah mematahkan kuasa maut. Saudara, maut yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini adalah dosa yang sentiasa, saudaraku, mengimpikan,
mengharapkan kita tetap berada di dalam cengkraman dosa ataupun cengkraman iblis itu, saudaraku. Namun saudaraku, kita tidak mau, saudaraku. Firman Tuhan katakan bahwa Dia telah membayar harga yang mahal. Melalui itu, saudaraku, Dia telah mematahkan kuasa dosa masa silam. Siapa yang tidak berdosa, saudaraku? Dosa masa silam itu, saudaraku, dihapuskan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dikatakan seterusnya, saudaraku, Kristus, Dia telah mematahkan kuasa maut. Dalam arti kata, Dia membebaskan kita dari kutukan. Dalam Galatia pasal 3 ayat 16, kutukan itu, saudaraku, berbicara tentang kehidupan yang masih berdosa, yang belum mengalami pertobatan. Selama kita berada di dalam dosa itu, saudaraku, selama itulah kutuk dosa itu, saudaraku, memenjarakan kita, membuat kita menderita, saudaraku. Saudara, di malam Jumat Agung ini, saudaraku, kita tidak mau lagi, saudaraku, menjadi pribadi yang terus dipenjara oleh karena dosa, oleh karena kutuk dosa ini. Tapi mari, saudaraku, malam hari ini kita benar-benar buka hati kita, serahkan hidup kita kepadanya, agar kita benar-benar dibebaskan daripada kutuk dosa. Saudara, kita tidak mau, saudaraku, dipenjarakan oleh karena dosa ini, saudaraku. Ingat bahwa Kristus telah membayar harga untuk membebaskan kita daripada kutukan ini. Bebas dari kematian kekal. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena barang siapa yang percaya kepadanya, saudaraku, tidak binasa, kata firman Tuhan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang ada di dalam Kristus, dia mendapat hidup yang kekal. Dikatakan dalam ayat yang ke-16, saya akan bacanya dengan jelas kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang Kristus telah lakukan, saudaraku. Dia membebaskan kita dari kematian kekal, hanya melalui jalan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat kekasih, sebagai pengakhiri firman Tuhan ini, dikatakan kematian Yesus di kayu salib merupakan kemenangan besar bagi kita, karena Allah berurusan dengan dosa manusia di kayu salib. Kemudian, saudaraku, kematian Yesus juga membuktikan kasih Allah yang besar terhadap manusia. Dan Allah telah menunjukkan betapa berharganya manusia itu di hadapannya. Saudaraku, saya dan kita semua adalah insan, adalah pribadi yang berharga di mata Allah. Oleh itu, saudaraku, jangan persia-siakan hidup yang ada pada kita saat ini. Gunakanlah hidup kita memuliakan Tuhan. Gunakanlah hidup kita melayani Tuhan. Pakailah hidup kita untuk benar-benar menjadi berkat, agar nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, akhir daripada penyampaian ini ada satu pertanyaan untuk saya, untuk kita semua. Apakah yang saya berikan kepada Allah sebagai tanda respon kasih Allah yang besar terhadap saya? Apa respon kita? Apa yang kita ingin berikan kepada Allah pada saat ini, dalam hidup kita, dalam sisa hidup kita? Apa yang ingin kita berikan kepadanya? Dia telah memberi yang terbaik untuk kita. Dan apa yang kita mau berikan kepada Allah? Tidak lain tidak bukan, hidup kita serahkan kepadanya, yang punya kehidupan itu. Terima kasih untuk jemaat sekalian, untuk kesetiaan kita mendengar firman Tuhan di malam yang indah ini. Saya percaya, saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini akan memberi kekuatan baru untuk kita terus bersemangat mengikut Yesus Kristus dalam hidup kita setiap hari. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat sekalian, kita berdoa sebelum saya serahkan waktu ini kepada tim.
pasti akan pimpin kita dalam doa berkat ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Berkat firman-Mu yang sangat indah malam hari ini telah mengajar kami bagaimana kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan, yang Engkau telah tunjukkan kepada kami ya Tuhan. Begitu besar saudara untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan, untuk kasih-Mu yang tidak terhingga, dan kasih-Mu ya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kiranya Tuhan melalui kebenaran-Mu ini ya Tuhan membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih cinta dan mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa kiranya setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman malam hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hati kami, mengubah hidup kami ya Tuhan, agar kehidupan kami Tuhan semakin hari cinta kasih kami ya Tuhan kepadamu Bapa di surga semakin dalam. Oh, itulah kerinduan kami Tuhan, agar sisa hidup kami Tuhan Yesus benar-benar kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Kristus terus dimuliakan, terus diagungkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan, buat berkat penyertaan-Mu dalam acara ibadah kami di Jumat Agung ini Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami naikkan doa syukur ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup, yang bertakhta di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, perbenaran Allah telah dinyatakan. Hukum Taurat dan para nabi telah memberikan kesaksian tentang hal itu. Perbenaran Allah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus bagi semua yang percaya. Hal ini berlaku kepada semua orang tanpa membezakan sesiapapun. Karena semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Namun demikian, dengan kasih karunia Allah yang dikurniakannya dengan rela, manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Allah menjadikan Yesus korban pendamaian, supaya dengan kematiannya, dosa orang yang beriman kepadanya diampunkan. Allah berbuat demikian untuk memperlihatkan keadilannya, karena pada masa silam Allah bersabar terhadap dosa manusia dan tidak menghukum mereka. Tetapi sekarang Dia bertindak terhadap dosa untuk menyatakan keadilannya. Allah menunjukkan bahwa Dia benar dan memperbenar semua mereka yang beriman kepada Yesus. Sebelum kita melakukan acara perjamuan kudus ini bersama-sama, kita dasari dulu acara ini dengan satu pembacaan firman Tuhan yang terdapat dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28 ya. Dikatakan di sana penetapan perjamuan malam. Firman Tuhan berkata demikian, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ayat yang ke-27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita melakukan perenungan melalui kebenaran firman Tuhan ini, di mana saudaraku, kewajiban untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita wajib mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus. Karena itu adalah tindakan iman kita terhadap Yesus Kristus. Dikatakan saudaraku, pada waktu kita mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini, kita mengingat akan kasih Allah yang besar dalam hidup kita, yang telah ditunjukkan melalui putra tunggalnya Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib, saudaraku, untuk menebus dosa manusia, agar manusia yang berdosa diselamatkan. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, dalam waktu yang singkat ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini, saudaraku, di mana pada waktu kita mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini, itu adalah tanda iman kasih kita kepada Yesus Kristus, kesediaan kita untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sampai Ia datang kedua kali ke dunia ini. Oleh itu, saudara kekasih, dengan senang saya juga memperingatkan jemaat Tuhan yang belum dibaptis, saudaraku, saudara bersabar dan berdoalah supaya waktu engkau telah dipersiapkan nanti, barulah engkau mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini. Hanya untuk mereka yang telah dibaptis dipersilakan mengambil bahagian bersama-sama dalam upacara perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari kita siapkan bahan yang sudah ada di hadapan kita. Mari kita pegang roti yang ada di tangan kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Kita angkatkan roti kita, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Kita sediakan cawan kita. Ayat 27 dikatakan di sana, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa, bersyukur. Pastor akan pimpin kita dalam doa ini. Terima kasih Bapa di surga atas berkat dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Diberkati ya Tuhan jemaat sekalian yang sudah mengambil bahagian dalam upacara perjamuan kudus pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami telah lakukan ini Bapa di surga menjadi tindakan iman percaya kami untuk terus bersaksi, menyatakan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sampai Engkau datang kedua kali ke dunia ini. Diberkati jemaat sekalian yang turut terlibat dalam upacara pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami pada hari ini Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan kami mau bersyukur. Hari ini it's all about You Jesus. It's all about You. Oh haleluya. Mari kita pada saat ini dimanapun kita berada, kita mengambil masa momen, kita mau bersyukur, kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan pada hari ini. Haleluya. Thank You Lord, thank You Lord. We love You Lord. We love You Lord Jesus. Oh haleluya. Haleluya Jesus. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini dengan sikap doa kita, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Jesus. I sing praises to Your name.